yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudara berada, pada hari ini kita sungguh bersyukur Tuhan boleh memberikan lagi kita kesempatan untuk boleh beribadah secara virtual. Kita akan tabiskan ibadah kita. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi beserta segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus dan oleh persekutuan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh memuji, kami sungguh mengagungkan Engkau Tuhan yang luar biasa mengasihi kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami mau beribadah umat-Mu dimanapun saat ini berada. Kami bersekutu oleh karena kasih-Mu. Kami beribadah, memuji, menyembah, dan mengagungkan Engkau. Ibadah hari ini boleh berlangsung dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semua jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk seluruh pujian, untuk doa, persembahan semuanya. Bahkan khusus firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan bagi kami. Jadilah ibadah ini, ibadah GKRI Diaspora Kopilas dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau bersyukur, kita mau bersukacita, kita mau menyembah, memuji, mengagungkan Tuhan dengan pujian kasih Bapa. Kasih Bapa itu seperti mentari yang tidak pernah lupa bersinar, seperti samudra yang begitu luas. Kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian hanya dekat Allahku. Dalam setiap permasalahan kami selalu mencari Tuhan. Ada kekuatan, sukacita yang datang daripada-Mu. Kau Allah yang setia, Kau yang terbaik ya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya.
sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tuntunlah kami untuk mengerti firman-Mu, mampukan hamba-Mu menyampaikannya. Seluruh jemaat-Mu diberkati oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Kami sambut firman yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini di Minggu tanggal 21 Maret 2021, kalau kita ingat, berarti sudah 1 tahun Indonesia dilanda oleh pandemi COVID-19. Negara-negara lain mungkin sudah lebih dari setahun. Tapi hari ini kita bersyukur, di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh beribadah, untuk boleh dilayakkan menyembah, memuji, mengagungkan Tuhan, bahkan melakukan segala aktivitas kita. Hari ini kita boleh bersyukur, jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara, kita boleh sehat, dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan minggu-minggu yang sudah kita lalui. Kita akan menggunakan buku yang dikarang oleh Rick Warren. Hari ini juga kita akan masuk di minggu yang ke-12. Hari ini judulnya menarik Bapak Ibu Saudara. Menariknya kenapa? Karena judulnya begini, mengembangkan keakraban dengan Tuhan. Sekali lagi, mengembangkan keakraban dengan Tuhan. Boleh kita bersama-sama mengatakannya? Mengembangkan keakraban dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara mendengar tema ini, mengembangkan keakraban dengan Tuhan, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Pasti kata akrab. Ya, akrab. Saya yakin Bapak Ibu Saudara punya sahabat, punya teman. Ya, mungkin yang kerja di kantor, dia punya sahabat di kantor. Di usaha, dia punya sahabat sama-sama di usaha. Bahkan juga di komunitas atau apapun namanya. Yang namanya akrab, sahabat itu, kita seakrab dengan dia. Mungkin ada kekurangan kita, ditutupi oleh sahabat kita. Ada kekurangan sahabat kita, ditutupi oleh kita. Betapa enak, betapa indah dalam persahabatan. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan pun ternyata ingin akrab dengan kita. Ya. Nah, kalau Tuhan ingin akrab dengan kita, berarti kita pun harus akrab juga dengan Dia. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Bagaimana caranya mengembangkan persahabatan itu dengan Tuhan? Nah, kita dasari dulu dengan satu bagian firman Tuhan. Amsal katakan begini. Amsal 3 ayat 32. Boleh kita baca, buka dulu Alkitabnya. Amsal 3 ayat 32. Firman Tuhan katakan begini. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Ternyata Tuhan itu ingin bergaul erat dengan setiap orang yang percaya kepada Dia. Ya, erat artinya dekat, melekat, nggak ada batas. Terjemahan yang lain dikatakan begini. Dia menawarkan persahabatannya kepada orang yang saleh. Tuhan menawarkan persahabatan kepada orang yang saleh. Jadi dasar dari persahabatan itu adalah dari Tuhan dulu, bukan dari kita. Ya, dari Tuhan dulu menawarkannya. Di dalam Alkitab juga dalam Perjanjian Baru dituliskan begini. Dalam Yakobus 4 ayat 8 dikatakan begini. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Rick Warren menulis begini. Kedekatan kita dengan Tuhan bergantung pada pilihan kita. Jadi kalau kita mau ingin dekat dengan Tuhan, itu ditentukan oleh pilihan kita sendiri. Ya kan? Luar biasa kan?
Karena apa? Tuhan itu udah pasti dia ingin bergaul dengan kita. Tuhan itu udah pasti dia senang bergaul dengan umat ciptaannya. Tetapi persoalannya adalah, adakah ciptaannya itu ingin bergaul akrab dengan Tuhan Sang Pencipta? Jadi kalau kita semakin ingin bergaul, kalau kita ingin mengembangkan persahabatan kita dengan Tuhan, berarti ditentukan dari kita, dari umatnya, dari orang percaya. Ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara memilih mau ikut dengan Tuhan, Tuhan pasti terbuka tangannya. Ya kan? Nah, sekarang persoalannya adalah, mau nggak kita dekat dengan Dia? Ya. Mau nggak kita melekat dengan Dia? Jadi pilihannya ada pada Bapak Ibu Saudara. Mau dekat, mau bersahabat, akrab dengan Tuhan, dekatlah dengan Dia. Melekatlah dengan Dia. Ya, dengan cara apa? Dengan baca firman Tuhan, dengan berdoa, dengan bersyukur. Paling itu hal-hal yang bisa kita lakukan, ya, untuk bisa mendekatkan kita kepada Tuhan. Jadi mendekat kepada Tuhan itu bukan ditentukan oleh, saya sudah umur tua ini, sudah manula ini, saya mau dekat dengan Tuhan. Enggak. Jadi kedekatan kita ditentukan bukan berapa usia kita, tapi kita butuh Dia dekat dengan kita, atau kita dekat dengan Dia. Ya. Jadi dari anak-anak pun bisa dekat dengan Tuhan. Remaja bisa dekat dengan Tuhan. Anak muda bisa dekat dengan Tuhan. Orang tua bisa dekat dengan Tuhan. Artinya siapapun kita, Tuhan pasti ingin mau dekat dengan kita. Asal kita mau dekat dengan Dia. Ya. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, kita harus mengembangkan keakraban, persekutuan, persahabatan dengan Tuhan. Dan yang menentukan itu adalah kita sendiri. Ya kan? Nah, hari ini kita akan belajar dari bukunya Rick Warren. Hal-hal apa saja yang harus kita lakukan supaya kita mengembangkan persahabatan dengan Tuhan. Ya kan? Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, dengarkan ini. Yang pertama adalah kita harus jujur dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau mengembangkan persekutuan itu, modal yang pertama harus jujur. Ya, jujur. Tuhan itu Maha tahu. Sebelum kita ngomong, Dia sudah tahu. Sebelum mungkin kita berpikir, Tuhan sudah tahu apa yang ada di pikiran kita. Yesus seringkali menemukan hal-hal yang seperti itu dalam pelayanannya. Murid-murid belum tahu, ahli Taurat atau Farisi belum tahu, tapi Tuhan sudah tahu. Karena apa? Karena Dia Maha tahu. Nah, jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, diperlukan kejujuran. Keretakan terjadi dari satu persekutuan atau dari satu persahabatan adalah ketika satu pihak sudah mulai tidak jujur. Dalam usaha misalkan, kalau satu orang mulai tidak jujur, maka mulailah terjadi gesekan, mulailah terjadi ketidakharmonisan. Makanya diperlukan kejujuran Bapak Ibu Saudaraku. Rick Warren menuliskan begini dalam tulisannya. Allah jujur mengenai perasaan mereka. Sahabat-sahabat Allah jujur mengenai perasaan mereka. Allah tidak mengharapkan Anda untuk sempurna, tetapi Dia sungguh-sungguh menekankan kejujuran sepenuhnya. Nah, Tuhan tahu bahwa kita ini jauh daripada sempurna. Tapi Tuhan ingin ketidaksempurnaan kita itu, kita mau berkata jujur, apa adanya. Dalam Alkitab banyak contoh-contoh yang tertulis. Misalkan Daud. Waktu Daud pernah melakukan dosa, dia terbuka kepada Tuhan. Dia menyesal dengan apa yang dia lakukan. Ya, para nabi pun begitu. Jujur, terbuka. Ada ungkapan yang berkata begini. Awal dari pemulihan adalah keterbukaan. Jadi kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan, terbukalah kepada Tuhan.
Perasaan kita sekarang ini lagi bagaimana? Katakanlah dalam menghadapi pandemi ini. Takut, khawatir, kecewa, baperan, cepat tersinggung, cepat marah, berpikir negatif, ya, dan lain-lain lagi. Datanglah kepada Tuhan, katakan, Tuhan, saya takut dalam menghadapi ini. Saya nggak mampu menghadapi ini. Saya yakin ketika kita dengan jujur berkata seperti itu, Tuhan akan mampukan kita untuk menghadapi semuanya. Nah, itu modal kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, suami jujur dengan istri, istri jujur dengan suami, orang tua jujur dengan anak-anak, anak-anak jujur dengan orang tua, karyawan jujur dengan pimpinan, pimpinan jujur dengan bawahan. Ya, mungkin hal yang sederhana, tapi sangat menentukan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau mengembangkan persekutuanmu dengan Tuhan, jujurlah. Ada amin? Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jujur. Nah, yang kedua, untuk kita mampu mengembangkan persekutuan kita, keakraban kita dengan Tuhan, yang kedua adalah memilih untuk mentaati Tuhan dengan iman. Memilih taat. Walaupun kadang-kala kita tidak paham firman Tuhan. Bagaimana tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Ya kan? Gak mungkin. Di dunia ini gak amal. Sedangkan belum ditampar sudah mau menampar. Ya kan? Tapi ketika firman Tuhan berkata, tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Kalau ada jubahmu atau bajumu dua, beri satu. Ya kan? Tolonglah orang yang berkekurangan. Kita menolong orang bukan karena kita kelebihan. Kadang-kadang kita pun kekurangan. Tapi Tuhan katakan tolong. Ya, kita harus menolong. Artinya apa? Ada satu ketaatan kita untuk melakukan firman Tuhan. Kita taat kepada Tuhan bukan karena kewajiban. Ya, kita taat kepada Tuhan bukan karena kita takut atau karena terpaksa. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Kita takut kepada Tuhan karena apa? Karena kita mengasihi Dia. Karena Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Jadi dasarnya itu, Bapak Ibu Saudara, kita taat kepada Tuhan adalah karena Tuhan mengasihi kita. Maka kita pun harus mengasihi Dia. Coba kita lihat satu bagian firman Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kita buka Alkitab kita. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Dikatakan begini. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya. Jadi kita dianggap Tuhan, kita dipilih Tuhan menjadi sahabatnya. Kalau apa dikatakan di situ? Ya. Kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan. Artinya apa? Ada ketaatan di sana. Ada ketaatan kita untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga kita ini menjadi sahabat yang apa? Sahabat yang dekat. Sahabat yang akrab dengan Tuhan. Kalau kita taat akan firman Tuhan. Ya. Kadang-kala pikiran kita berkata, wah, mana mungkin. Tapi hati kita berkata, mungkin. Karena ada iman. Karena engkau percaya sama Tuhan. Nah, itu yang membuat kita, Bapak Ibu Saudara, mampu taat melakukan firman Tuhan. Bukan karena kemampuan kita. Bukan karena kekuatan kita. Maka kita bisa mampu melakukan firman Tuhan. Tapi karena apa? Karena kita mengasihi Dia. Karena Bapak Ibu Saudara sudah dikasihi oleh Tuhan. Kita orang berdosa. Tapi Yesus rela mati untuk kita orang berdosa. Nah, kalau Tuhan mengasihi kita, berarti kita pun harus mengasihi Dia. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tadi harus jujur. Yang kedua taat. Ya kan? Taat. Itu membuat persahabatan kita bisa akrab dengan Tuhan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku. Hal yang ketiga, kita belajar dari buku Neri Koren. Hal yang ketiga adalah menghargai apa yang Tuhan hargai. Menurut Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan hargai dalam hidupmu? Engkau, saya orang berdosa. Tapi Allah rela memberikan anaknya yang tunggal.
supaya semua orang yang berdosa diselamatkan. Tuhan menghargai jiwamu, Tuhan menghargai jiwaku. Maka ketika Tuhan menghargai jiwa kita, ya kan? Berarti sangat penting itu. Hargai juga itu. Kalau Tuhan menghargainya, masa kita nggak menghargai? Kalau bagi Tuhan penting, kenapa kita nggak merasa penting juga? Bagi Tuhan keluarga itu penting. Ya, itu sebabnya apa? Itu sebabnya iblis ingin memporak-porandakan keluarga. Dibuat perceraian, dibuat pertikaian di tengah-tengah keluarga. Karena apa? Bagi Tuhan keluarga itu penting. Nah, bagi iblis pun penting. Makanya hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya. Bagi Tuhan penting, bagi kita penting. Tapi ada juga musuh kita iblis yang ingin mengambil kepentingan itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, harus kita tanamkan ini. Kepedulian Allah adalah penebusan umatnya. Ya, dalam beberapa minggu ini kita akan memperingati Jumat Agung. Ya, pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita juga akan memperingati kemenangan hari kebangkitan. Ya. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bagi Allah hargai juga lah itu. Itu yang ketiga. Hal yang keempat yang kita boleh belajar bagaimana kita mengembangkan keakraban kita dengan Tuhan adalah merindukan persahabatan dengan Tuhan lebih dari segala yang lain. Merindukan persahabatan dengan Tuhan lebih daripada yang lain. Ada dasarnya firman Tuhan. Coba kita buka dari Mazmur 27 ayat yang keempat. Dikatakan begini. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Satu hal telah kuminta, artinya apa? Dari Daud, dari pemazmur itu, dia punya kerinduan untuk bergaul akrab dengan Tuhan, untuk bersahabat dengan Tuhan. Di dalam perjanjian baru juga ada Rasul Paulus menuliskan itu kepada jemaat di Filipi. Ditulis di Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat 10 dikatakan begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang ku ingini mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, kerinduannya untuk bersahabat dengan Tuhan. Rasul Paulus menggambarkan itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, dalam bukunya Rick Warren menuliskan begini. Penderitaan merupakan bahan bakar. Jadi kadang-kala penderitaan itu Tuhan gunakan untuk menjadi apa? Untuk menjadi pemicu kita untuk semakin dekat, untuk semakin datang, untuk punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Penderitaan adalah megapon Allah. Penderitaan merupakan cara Allah untuk membangunkan kita dari kebekuan rohani. Jadi ketika ada persoalan, ada masalah, ada pergumulan, itu bisa Tuhan gunakan untuk apa? Untuk membangunkan kita dari apa? Dari kebekuan rohani kita. Mungkin kita sudah merasa zona aman, udah tenang semuanya. Tapi tiba-tiba ada pergumulan, ada masalah, ada kesulitan, ada penderitaan. Yang menarik adalah penderitaan itu merupakan bahan bakar untuk persahabatan kita dengan Tuhan digairahkan kembali. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mengembangkan keakraban kita, persahabatan kita dengan Tuhan. Kita sudah belajar, ya. Kita sudah belajar dari bukunya Rick Warren. Biarlah minggu-minggu ini kita boleh alami itu kedekatan kita dengan Tuhan, persahabatan kita dengan Tuhan, ya. Dan bukan hanya sekarang ini, tapi untuk selama-lamanya. Ya, kita lihat tadi dikatakan untuk membangun keakraban kita, persahabatan kita dengan Tuhan. Hiduplah dalam kejujuran. Taatilah Dia dengan iman. Hargailah apa yang Tuhan hargai. Dan rindukanlah persahabatan dengan Dia.
Itu yang membuat kita mampu mengembangkan persahabatan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ada punya kesaksian. Ini tentang mengembangkan persahabatan dengan Tuhan. Contohnya dalam hal berdoa. Ibu Ati kan dia punya DBR, kepanjangannya Dapur Bunda Ramili. Suatu saat ibu mau syuting, ibu mau bikin video, ya. Berkali-kali kami merekam video tersebut. Pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, sampai 4 kali. Ya, udah mulai marah, udah mulai emosi. Saya berpikir, loh, apa yang terjadi? Ya, biasa kan memang kita waktu itu menggunakan kamera khusus, ya. Tapi waktu itu kameranya lagi rusak, kartunya lagi rusak, jadi kita gunakan handphone lah untuk merekam. Jadi Bu Ati sebagai artisnya, ya saya sebagai katakanlah kameramen amatiran gitu ya, dan Rahel sebagai editornya. Jadi kita ada kerjasama untuk membangun DBR ini, Dapur Bunda Ramili ini. Nah, pada hari itu Bapak Ibu Saudara sampai 4 kali saya bingung, lah ini kenapa bisa begini? Ya, ternyata ada kesalahan di saya. Saya sadar. Oleh sebab itu saya langsung bilang begini, oke Ma, kita berdoa dulu. Ya, kita udah 4 kali gagal, kita berdoa dulu. Kami berdoa. Kami bilang sama Tuhan, tolong kami untuk melakukan ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Setelah kami berdoa, nah, kita ulangi dan bisa berjalan dengan baik. Artinya apa yang saya mau saksikan di situ? Ya. Artinya ada keakraban dulu dengan Tuhan. Tadi kami lupa berdoa, kami lupa mengandalkan Tuhan, kami lupa berserah kepada Tuhan. Saya pikir, ya kan udah biasa, ibu udah pintar ngomong, saya pun udah biasa menggunakan kamera. Tapi kami lupa berdoa. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Hampir marah, emosi dan lain sebagainya. Tapi Tuhan baik, diberikan kesempatan. Saya bilang, oke Ma, kita berdoa dulu. Kan berdoa. Artinya paling tidak itulah cara kita untuk mengembangkan persahabatan kita dengan Tuhan. Kuasa Tuhan hadir, ada diberikan ketenangan, diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan. Nah, saya yakin Bapak Ibu Saudara, alamilah persahabatan yang indah dengan Tuhan, keakraban dengan Tuhan. Selama kita hidup, selama kita ada di dunia ini, biar kita akrab dengan Tuhan. Dia menjadi sahabat bagi kita, kita pun menjadi sahabat bagi dia. Kita harus bangga loh. Ya, kita orang berdosa, tapi mau menjadi sahabatnya Tuhan karena kasih-Nya. Maka kasihilah Tuhan lebih daripada yang lain. Amin. Kita berdoa. Kami memuji, kami menyembah, kami mengagungkan Tuhan. Kami bersyukur lewat persekutuan ibadah, renungan firman Tuhan, membangun keakraban dengan Tuhan melalui bukunya Rick Warren. Kami terus dibekali, kami terus diperlengkapi bagaimana kami boleh membangun persahabatan dengan Tuhan dengan cara jujur, dengan cara taat, dengan cara menghargai apa yang Tuhan hargai dan memiliki kerinduan. Biarlah ini boleh tertanam dalam hati kami masing-masing, di hati umatmu yang ikut dalam ibadah virtual ini, bahkan juga yang mungkin akan menonton untuk hari-hari berikutnya. Biarlah ini Tuhan menjadi gaya hidup kami. Kami boleh terus membangun persahabatan dengan Tuhan. Berkati umatmu dimanapun boleh berada, apapun pergumulan, kesulitan, kesusahan mereka, mungkin sakit, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga, apapun yang dihadapi Tuhan. Baik juga untuk GKRI Diaspora Kapilas Tuhan, dalam tanggung jawab, dalam mengembangkan dana talangan. Tuhan tolong semua kepada PT Inti Sarana Maju, baik untuk keluarga Pak Nih. Tuhan tolong Bapak supaya boleh berlangsung dengan baik. Seluruh umatmu boleh bergandengan tangan dengan upaya yang Tuhan kuduskan sehingga semuanya berjalan dengan baik. Seluruh program-program gereja Tuhan memberkati hamba-hambamu, para majelis umatmu, jemaat dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, dalam segala kesibukan kami. Biarlah kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Berkati jemaat yang mungkin berulang tahun dalam minggu-minggu ini, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, semuanya diberkati oleh Tuhan.
yang anak-anak muda yang sudah cukup usia, pertemukan mereka dengan teman yang akrab, ya, teman yang menjadi teman hidup mereka nanti Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Baik juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dalam penginjilan, pemberitaan Injil, biar Tuhan boleh memberkati. Berkati bangsa dan negara ini, biar semuanya berjalan dengan baik dalam kasih, dalam kuasa dan kebaikan Tuhan. Sempurnakanlah ibadah kami, doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, setelah kita sudah mendengar firman Tuhan, mari kita saat ini gilirannya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan pujian, ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Bersama gereja-gereja di seluruh muka bumi, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur lewat ibadah virtual ini kita akan mengakhirinya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Semangat dalam menjalani hari-hari hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.